Ya, langsung saja kita ke slide yang ini. Di mata kuliah yang lain, saya rasa udah hal yang biasa ketika kalian membicarakan tentang 4Cs atau 4C. Itu adalah collaboration, communication, critical thinking, kemudian creativity. Pemikir yang pertama sekali mengajukan itu adalah Trilling sama Paddle tahun 2009. Porsi ini sudah berkembang bukan hanya 4 saja, tapi yang sering dikenal adalah ini, collaboration, communication, critical thinking, kemudian creativity. Ya, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kemudian kreativitas. Ini kalau dalam pendidikan matematika, dalam penelitian sering ini dikembangkan lagi. Misal untuk creativity dikembangkan menjadi kemampuan berpikir kreatif matematis. Ya, sering ini kalau di penelitian akan kita baca dibuat lebih spesifik di pendidikan matematika menjadi kemampuan berpikir kreatif matematis. Ya, kemudian juga critical thinking. Critical thinking diartikan sebagai atau dibuat sebagai variabel penelitian dengan sebutan berpikir kritis matematis. Ya, ada matematisnya biar nampak kekhasan dari matematika itu. Kemudian oleh PISA, menurut mereka, ya menurut OECD ya sebenarnya, menurut OECD lewat PISA framework yang menjadi skill atau kemampuan yang esensial di abad 1 itu adalah critical thinking, sama seperti yang tadi itu, creativity, juga bagian dari porsi, research and inquiry, self-direction, initiative and persistence, kemudian information use, system thinking, communication and reflection. Kemudian coba kita beralih ke bagian ini, ada peneliti di bidang pendidikan matematika, Becker dan kawan-kawan. Mereka meneliti tema-tema yang esensial di abad 21 ini, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi berdasarkan hasil survei mereka, yang mana respondennya di sini adalah sarjana-sarjana di bidang pendidikan matematika, tema-tema yang penting untuk pendidikan matematika dalam hal penelitian adalah ini, teaching approaches atau pendekatan mengajar. Ya, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran di sini lihat semuanya. Kemudian goals atau tujuan, yang mana goals di sini atau tujuan di sini adalah kemampuan-kemampuan matematis. Nanti kita akan lihat di artikel mereka, kalau kemampuan yang mereka ajukan itu ada kaitannya dengan skill-skill yang kita bicarakan tadi. Apakah itu di PISA framework, demikian juga di courses. Ya, selain itu ada yang namanya relations to practice outside mathematics education. Jadi penting untuk diteliti bagaimanakah hubungan pendidikan matematika dengan hal-hal lain di luar pendidikan matematika itu. Kemudian teknologi, kemudian afek, ini masalah sikap maksudnya, kemudian equity atau kesetaraan. Yang mana masih terjadi atau masih mau ditemui ketidaksetaraan, bisa karena gender dan hal lainnya. Tapi yang menjadi fokus kita nanti di tema ini adalah bagian goals-nya saja. Jadi bisa kita lihat di sini educational goals-nya itu, kalau yang menjadi penekanan dalam pendidikan matematika itu adalah yang ini. Yang perlu untuk ditekankan lagi dalam pendidikan matematika. Ada di sana literasi matematis, kemudian ada numeracy, kemudian critical and creative thinking. Sebenarnya kalau di Indonesia ini ya, literasi matematis atau mathematical literacy sama saja dengan numeracy, ya, atau numerasi. Numerasi sama saja dengan literasi matematis kalau di Indonesia. Kemudian lihat ini, ada berpikir kreatif, ada berpikir kritis. Seperti yang di 4C itu tadi, atau di 4Cs. Selain itu, responden juga ada yang mengajukan pentingnya yang ini. Nah,
reasoning, argumentation, and proof. Ya, penalaran, kemudian argumentasi atau pemberian alasan dan pembuktian. Kemudian kita kembali ke frameworknya PISA. Ya, PISA itu adalah program dari OECD atau OECD. Nah, gitu tulisannya. Jadi kalau PISA ini dilakukan sekali 4 tahun, yang mana peserta tesnya, peserta asesmennya itu adalah anak-anak usia 15 tahun. Ya, jadi Indonesia salah satu negara yang sering mengikuti ini, PISA ini. Kemudian hasil perolehan siswa kita belum pernah menunjukkan hasil yang memuaskan. Kita selalu di bawah rata-rata. Nah, kita selalu di bawah rata-rata dunia. Jadi tugas kita lah supaya ini bisa meningkat. Kalau tadi ada membicarakan konteks, konteksnya itu bisa individu atau seseorang, kemudian bisa konteksnya di bidang pekerjaan, kemudian bisa di aspek atau bidang komunitas atau masyarakat, kemudian bisa dalam bentuk sains. Kalau masalah konten bisa di quantity, bisa di uncertainty and data, bisa di change and relationship, bisa space and shape. Ya, jadi bisa di bilangan, quantity bisa kita artikan sebagai jumlah, bisa bilangan, bisa angka. Kemudian uncertainty and data, ketidakpastian dan data. Ini berhubungan dengan statistika, bisa dengan change and relationship, perubahan dan hubungan. Ini bisa dikaitkan dengan fungsi. Kemudian space and shape. Ya, dari namanya ada space berarti ada ruang, ada shape. Shape itu adalah bidang, berarti berurusan dengan geometri. Kalau di PISA 2021 itu yang menjadi fokus adalah literasi matematis. Literasi matematis atau numerasi. Jadi ada 3 literasi yang akan diukur oleh PISA. Ada 3, ada literasi membaca, kemudian ada literasi matematis atau numerasi, kemudian ada literasi sains. Setiap tahun ada yang difokuskan. Kalau tahun 2021 yang menjadi fokus adalah literasi matematis. Kemudian, apa literasi matematis itu sendiri? Literasi matematis adalah kemampuan individu atau kemampuan seseorang untuk bernalar secara matematis dan memformulasikan atau merumuskan, kemudian menggunakan, kemudian menerjemahkan matematika untuk memecahkan masalah. Nah, ini harus kita garis bawahi, memecahkan masalah dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Jadi, literasi matematis mencakup konsep, prosedur, fakta-fakta, dan alat-alat untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Fakta-fakta dan tools di sini atau alat di sini artinya sifat-sifat yang kita temukan dalam konsep-konsep matematika itu tadi. Ada definisi, ada teorema, ada rumus-rumus. Nah, itu maksudnya di sini fakta-fakta dan alat-alat. Kita coba masuk ke link dari OECD atau link PISA 2021. Nah, ini dia. Coba kita membicarakan beberapa contoh bagaimanakah soal dari PISA itu. Ya, contoh yang mereka sediakan ada 7 konteks ini, ada 7 konteks, tapi kalau soalnya bukan hanya 7. Ini banyak. Soal yang pertama adalah tentang penggunaan smartphone. Coba tebak kira-kira apa yang akan ditanyakan di kolom D. Silakan tanggapi. Tentang apa? Kemungkinan. Posisi. Oke, posisi. Coba yang lain. Penggunaan smartphone. Ya, tabel berikut dalam juta menunjukkan populasi dan jumlah pengguna smartphone juga dalam juta dari ini berbagai negara di Asia. Data ini bisa disortir seturut alfabet, ya. Bisa kita lihat di sini B, I, J, M, P, T, V. Ya, ini disusun alfabet. Pertanyaan sebenarnya di sini, ya. Pertanyaannya sebenarnya di sini. Yang tadi masih pengantar. Jadi, lihat judul di kolom D. Di sini membicarakan proportion. Proportion itu adalah proporsi atau perbandingan. Ya, atau perbandingan. Perbandingan pengguna smartphone. Pengguna smartphone. Kalau kita mau mencari pengguna smartphone, ya,
perbandingan pengguna smartphone. Maka kolom mana dengan kolom mana yang akan kita bagi? Nah, itulah yang ditanyakan di sini. Coba siapa yang menanggapi? Silakan. Yes, kolom C dibagi kolom B. Kalau kita mau mendapatkan proporsi atau perbandingan, maka kita akan bagi jumlah pengguna smartphone dengan populasinya. Maka kita akan mengklik yang ini. Kolom C dibagi dengan kolom B. Nah, itu dia. Kemudian coba kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dan kita juga udah bisa melihat bahwa kolom D-nya sudah terisi ya. Udah dibagi antara kolom C dengan kolom B. Sehingga kita dapatkan persentase seperti ini. Oke, kenapa salah? Ya, yes. Jadi tidak sesuai pernyataan itu dengan isi tabel. Populasi terbesar adalah Indonesia. Populasi terbesar di tabel ini adalah Indonesia. Tapi kita lihat di sini proporsi penggunaan smartphone-nya 25%. Ya, masih banyak yang lebih besar dari 25%. Ada Jepang yang 52%, kemudian ada Filipina yang 27%, kemudian ada Thailand yang 45%, kemudian ada Turki yang 55%, kemudian ada Vietnam 30%. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan yang kedua, silakan. Ya, kenapa salah? Itu atas nama siapa tadi mahasiswanya? Walidah. Ya, Walidah, kenapa ini salah? Ya, ya itu dia. Ya, jadi kebalikan dari tadi itu, eh, negara yang paling sedikit populasinya maka pengguna pengguna smartphone-nya juga paling sedikit. Nah, ternyata tidak seperti itu. Seperti ini Bangladesh, dia paling sedikit pengguna smartphone-nya. Bisa kita lihat dari proporsinya 5%. Tapi bukan dia yang ini, yang populasi terkecil. Nah, masih ada Malaysia 31,571. Ini desimal ya. Ya, titiknya ini desimal ini. Ini bisa kita lihat di sini 20,98. Kemudian ini juga dalam juta. Jadi ini 31 juta lebih. Kemudian itu tadi Walidah. Terima kasih. Kemudian coba pertanyaan yang ini. Ya, apakah pernyataan ini benar atau salah? Nur Amalia? Ya, kenapa salah? Artikan dulu pernyataannya. Ya, jadi salah ya. Oke, bagus. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, the country with the median proportion of smartphone users is also the country with the median number of smartphone users. Gimana kira-kira yang ini? Negara dengan proporsi menengah, ya kalau di statistika median titik tengah ketika data sudah diurutkan, itu adalah negara yang pengguna jumlah pengguna smartphone-nya juga median. Dia juga nilai tengah atau data tengah. Ya, kalau ini nggak bisa lagi kita jawab dengan hanya sekilas melihat tabel, nggak bisa lagi. Tapi kalau di ujian sebenarnya ini pesertanya bisa. Karena bisa kita lihat di sini ada petunjuk, bisa kita urutkan dengan menekan tombol-tombol ini. Kalau misalnya kita tekan tombol ini, maka diurutkan seturut jumlah. Mulai dari terkecil terbesar. Demikian juga ini, demikian juga ini. Jadi mudah menjawabnya. Namun meskipun
pada soal ini kita tidak bisa menyortir datanya, bisa kita kerjakan manual. Nah, tapi kita udah harus butuh alat tulis. Kita udah butuh alat tulis ini. Kita lihat yang dibandingkan di sini proporsi, kemudian di sini number of smartphone users. Ya, proporsi dan number of smartphone users. Jadi yang kita fokuskan adalah ini kolom C dan kolom D. Jadi bukan kolom B yang menjadi fokus, tapi kolom C dan kolom D. Ya, pertama proporsi, kemudian berikut adalah number of smartphone users. Jadi kita bergerak dari proporsi aja duluan. Yang paling kecil berapa persen? Oke, 5%. Itu atas negara mana? Bangladesh, kan begitu. Kemudian yang berikut. Ya, Pakistan 12. Ya, ini anggap aja dalam hati persennya. Pakistan 12. Kemudian apa lagi? Indonesia 25. Terus Filipina berapa? 27. Kemudian berikut 30. Nah, kalau kita mencari median udah boleh berhenti di sini. Kenapa? Kira-kira? Ya, karena kalau ada 9 data, maka mediannya adalah data kelima. Kalau ada 9 data, maka mediannya adalah data yang kelima. Nah, itu untuk masalah proporsi. Sekarang kita ke kolom C. Number of smartphone users. Kalau kita urutkan mulai terkecil berapa? 8 ya? 8. Itu atas negara mana? Bangladesh. Kemudian berikut Malaysia 20. Terus Pakistan berapa? 23. Selanjutnya ya, Filipina 28. Terus terakhir untuk yang kelima, udah boleh sampai kelima aja. Vietnam juga kah? Berapa Vietnam? 29. Nah, ternyata benar. Median dari proporsi sama dengan median dari pengguna, jumlah pengguna. Median proporsi sama dengan median jumlah pengguna. Jadi dengan kata lain, udah bisa kita simpulkan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Nah, soal ini adalah soal penalaran, reasoning. Kemudian coba kita lanjut ke ini, ke soal berikutnya. Peningkatan pengguna smartphone-nya bersesuaian dengan variabel lain. Apakah populasi, apakah ini upah minimum per jam. Ya, populasi. Oke, kenapa populasi, Nur Amalia? Coba kita lihat populasi. Apakah kalau populasinya semakin besar, maka proporsi pengguna smartphone-nya akan semakin besar? Coba kita lihat populasi terbesar di sini siapa? Dari grafik Indonesia. Apakah dia pemilik proporsi pengguna smartphone terbesar? Tidak, masih banyak di atas. Ya, masih banyak di atas. Ya, kita lihat ini, titik-titiknya ini. Berarti ini salah, bukan populasi, kan begitu. Ini hanya memilih satu di antara dua. Kalau ini salah, berarti ini udah pasti benar. Ya, ini udah pasti benar. Boleh kita evaluasi pilihan kita itu di gambar berikut. Upah minimum per jam, ini dalam JET. Anggaplah mata uang yang menjadi acuan adalah JET. Ya, ini mata uang fiksi. Bisa kita lihat, negara yang upah minimum per jamnya
sedikit, maka proporsi pengguna smartphone-nya juga sedikit. Ya. Kemudian dia makin besar upahnya, maka proporsi pengguna smartphone-nya juga semakin besar. Itu dia. Tapi tidak selalu memang. Tidak selalu memang. Sebagai contoh, coba kita ambil ini kasusnya. Coba kita ambil ini kasusnya. Ya. Ini Jepang memiliki upah yang paling besar. Jepang itu memiliki upah minimum per jam paling besar. Tapi bukan dia pemilik proporsi terbesar. Tapi justru dia adalah yang kedua. Yang pertama adalah Turki. Tapi kecenderungannya seperti itu. Ya, jadi bisa kita perhatikan kalau kecenderungan supaya proporsi pengguna smartphone-nya itu meningkat, maka maka yang menjadi acuan kita adalah upah minimum per jam. Nah, itu dia. Sekarang kita akan membicarakan bagaimanakah mengintegrasikan skill-skill yang tadi itu pada pembelajaran. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu sudah difasilitasi sebenarnya. Kalau di kurikulum 2013 guru-guru sekolah diminta untuk menerapkan pembelajaran langsung, kemudian problem based learning, project based learning, kemudian discovery learning atau inquiry. Nah, model-model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, kemudian pembelajaran berbasis project atau project based learning, kemudian penemuan atau discovery learning, itu untuk mendapatkan konsep matematisnya dimulai dari pengajuan masalah. Nanti konsep matematikanya ditemukan dari penyelesaian masalah itu. Ya. Apalagi kalau di problem based learning. Kalau problem based learning, masalah-masalah yang dibahas di sana adalah masalah yang otentik. Masalah-masalah yang memang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang nyata atau bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya di discovery learning, dimungkinkan dia bukan masalah nyata, dimungkinkan dia boleh masalah yang direkayasa, tapi masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau problem based learning, dia otentik, dia bersumber dari kehidupan nyata. Nah, itu perbedaan antara problem based learning dengan discovery learning. Masih ada perbedaan lainnya. Misalnya kalau masalah yang dibahas di problem based learning itu harus masalah yang kompleks. Ya. Masalah yang kompleks nanti dipecah-pecah atau dicari model yang lebih sederhana. Jadi dia bersifat up bottom namanya, dari atas ke bawah. Kalau problem based learning dari atas ke bawah, sedangkan kalau discovery boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Tapi kalau problem based learning udah rigid, dia itu harus dari atas ke bawah, tingkat kesulitannya atau kompleksitasnya. Kalau matematika realistik, dia udah rigid juga dari bawah ke atas. Nah, itu dia. Jadi seperti itu perbedaan antara model pembelajaran itu. Selain di masalah itu, boleh kita masukkan contoh soal literasi matematisnya itu di contoh penggunaan konsepnya atau di contoh penggunaan rumus yang sudah ditemukan. Ya. Demikian juga di tes formatif bisa kita munculkan dan tes sumatif, dan tentu saja bisa di perangkat pembelajaran. Nah, itu dia. Terus ada tadi kolaborasi. Kolaborasi bekerja sama sudah juga difasilitasi di model pembelajaran itu. Misal di problem based learning udah ada pembentukan kelompok. Kemudian berkomunikasi sudah ada menjanjikan hasil kerja. Kalau kita berbicara lebih spesifik ke pendidikan matematisnya, kemampuan matematisnya, ada kemampuan komunikasi matematis, ada kemampuan representasi matematis. Nah, itu dia. Jadi di model-model pembelajaran, semua skill itu sebenarnya sudah difasilitasi. Yang menjadi tugas kita adalah membuat dia lebih efektif, mengembangkan pembelajaran itu menjadi lebih bagus.